Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan ketiga memaparkan materi tentang penerapan teknologi listrik dalam komputer dan beserta aplikasinya. Perkenalkan, saya Eka Putri dengan NIM 079. Saya Monika dengan NIM 081. Saya Irfan dengan NIM 065. Saya Airul dengan NIM 063. Selamat menyaksikan. Materi yang dikelompokkan yaitu penerapan matematika listrik dalam lab komputer beserta aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa poin dalam matematika yaitu logika pemrograman, yang kedua teori himpunan, yang ketiga kombinatorika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logika pemrograman. Logika pemrograman adalah kemampuan berpikir secara sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah yang bisa dijadikan oleh komputer. Ini merupakan dasar penting dalam belajar pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal sederhana dari pembahasan logika pemrograman, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, soalnya itu tentukan angka bilangan ganjil atau genap. Yang bagian A itu 56, B 77. Nah, di sini tuh penyelesaiannya bagian A 56. Cek apakah 56 harus dibagi 2? 56 dibagi 2 itu hasilnya 28. Karena tidak ada sisa, maka 56 adalah bilangan genap. Nah, bagian B itu 77. Cek apakah 77 dibagi 2? Nah, di sini kalau 77 dibagi 2 itu hasilnya 38,5. Karena ada sisa, maka 77 adalah bilangan ganjil. Nah, jawabannya itu kalau bagian A itu adalah bilangan genap. B adalah bilangan ganjil. Jadi, aplikasi yang digunakan dalam logika pemrograman yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Python, C++, dan Java. Ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua yaitu teori himpunan. Teori himpunan adalah cabang matematika yang mempelajari kumpulan objek yang disebut himpunan. Simbolnya yaitu yang pertama itu ada gabungan, yang kedua ada irisan, dan yang ketiga ada selisih, dan yang keempat ada komplement. Soal sederhana dari teori himpunan. Soalnya yaitu A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan gabungan A dan B. Yang kedua tentukan irisan A dan B. Yang ketiga tentukan selisih A dan B. Yang keempat tentukan komplement dari A. Yang pertama itu A gabung B. Kita ambil dari A dan B, elemennya itu diambil dari sini, tetapi yang duplikatnya sudah tidak diambil. Contohnya seperti ini. Yang kedua itu A irisan B. Semua elemen yang terdapat di kedua himpunan, tetapi kita hanya mengambil 3 dan 4 karena di sini yang sama itu hanya 3 dan 4. Dan yang ketiga itu selisih A dan B. Semua elemen B itu semua elemen yang berada di A tetapi tidak ada di B. Yang keempat itu komplement A terhadap semesta adalah semua elemen yang tidak ada di A tetapi berada di B. Maka kita hanya mengambil elemen yang ada di B. Jadi aplikasi yang digunakan pada teori himpunan adalah struktur data dan basis data atau database. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan ketiga yaitu tentang graf dan teori jaringan. Graf sendiri adalah struktur matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek. Definisi formal graf adalah misalnya terurut G sama dengan atau P, E. Dan teori jaringan adalah studi tentang bagaimana elemen-elemen atau simbol indeks dalam satu sistem yang hubung dan berinteraksi satu sama lain melalui hubungan sisi indeks. Contohnya itu seperti A, B, C, dan D, node yang ini dari masalah jaringan. Sedangkan indeks adalah mereka menunjukkan koneksi langsung antara perangkat seperti misalnya Wi-Fi, internet. Nah, contoh soal tentang graf dan teori
yang kedua A, C, dan D. Dan derajat C yang ketiga yaitu A, D, dan E. Dan derajat D adalah 3. D, C, derajat E yang 3, kedua yaitu C, D. Jadi pertanyaan ketiga adalah apakah graf tersebut terhubung? Sebuah graf dikatakan terhubung jika setiap simpul bisa dijangkau dari simpul manapun. Semisal A bisa ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E. Maka graf itu terhubung. Nah, jalur terpendek dari A ke E adalah A ke C, C ke D. Jadi, aplikasi yang digunakan dalam graf dan teori jaringan adalah algoritma algebra atau routing, dan juga ada beberapa protokol routing atau OSPF atau BGP yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan memiliki objek-objek dari suatu hubungan, terutama ketika jumlahnya terbatas. Teknologi yang bisa digunakan dalam sebuah probabilitas, teori graf, algoritma, dan pengoptimal. Soal ini merupakan salah satu contoh soal permutasi ya teman-teman, yang artinya adalah urutan pada suatu proses pemilihan sangat penting antara ketua, sekretaris, dan bendahara akan memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Nah, karena memiliki perbedaan arti dan fungsi inilah, maka proses pemilihan harus selalu memperhatikan urutan. Jadi, misalkan jika suatu proses pemilihan kepengurusan sudah ditetapkan bahwa urutan pemilihannya dimulai dari ketua, sekretaris, melakukan pemilihan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Nah, rumus permutasi adalah P N sama dengan N faktorial per dalam huruf N kurang N balas huruf faktorial, yang mana adalah jumlah keseluruhan sedangkan yang mana N adalah jumlah keseluruhan sedangkan unsur N adalah unsur yang terpilih, dan faktorial adalah berkalian dengan angka sebelumnya. Pada soal diketahui bahwa N sama dengan 5, N sama dengan 3. Yuk langsung saja kita masuk ke angka. PNR sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 kurang 3 balas huruf faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, yang artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya masing-masing bisa kita coret ya teman-teman. Sehingga sisanya tinggal 5, 4, 3. Dan hasilnya dari 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah A, 60 cara. Masuk pada soal kedua yaitu kombinasi. Soal ini merupakan salah satu contoh soal kombinasi ya teman-teman, yang artinya adalah urutan dalam pemilihan itu tidak penting. Jadi, maksudnya
10 dan sama dengan 7. Yuk langsung saja kita masukkan angkanya. CNR sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 7 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per dalam kurung 3 dikali 2 dikali 1 garis kurung 7 faktorial. Nah, sekarang sudah 10 dikali 9 dikali 8 per 3 dikali 2 dikali 1. Langsung saja kita masuk pada 8 dibagi 2 dapat 4, 2 dibagi 2 dapat 1. Terus 9 dibagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1. Hingga sisanya tinggal